Warga Yakum yang terkasih, untuk kesekian kalinya kita bertemu di dalam Yakum Fellowship. Pada saat ini, sebelum kita membaca firman Tuhan, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Bambang Subandrio, yang dalam masa bakti sekarang ini diutus oleh Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa sebagai pembina Yakum. Dan dalam struktur pembina Yakum, kebetulan saat ini saya dipercaya sebagai ketua satu pembina Yakum. Warga Yakum yang terkasih, pada saat ini kita akan merenungkan sejenak panggilan kita untuk terlibat di dalam pelayanan, terlibat di dalam diakonia bagi Allah dan bagi sesama tentu saja. Sebagai dasar permenungan kita pada saat ini, perkenankan saya membaca dari Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai dengan yang ke-22. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, Ambillah ini, dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya diserahkan." Sebelum kita mencoba memahami inti pesan dari firman yang baru saja kita baca, mari kita berdoa. Mohon pencerahan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam persekutuan Yakum, kami seluruh warga Yakum merasa terpanggil untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Pada saat ini, kami bertolak dari pemberitaan akan perjamuan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kiranya inti sari pesan penetapan perjamuan Tuhan ini mengalasi kami dalam melangkah untuk melayani-Mu dan juga melayani sesama kami. Cerahkanlah akal budi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mampu memahami inti pesan dari firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Kristus. Amin. Saudara-saudara warga Yakum yang terkasih, penetapan perjamuan Tuhan di dalam Injil Lukas ini sangat mirip dengan penetapan perjamuan Tuhan yang boleh kita baca di dalam surat 1 Korintus pasal 11. Hal yang sangat menarik, Tuhan Yesus menetapkan perjamuan ini dan dikaitkan dengan pekerjaan atau pelayanan yang ia lakukan dalam rangka menunaikan tugas
yang diberikan Bapa kepadanya. Tuhan Yesus menetapkan perjamuan ini bertepatan dengan menjelang perayaan Paskah dalam adat atau tradisi Israel. Paskah dalam tradisi Israel adalah satu peristiwa keluaran yang menghantar Israel keluaran dari tanah Mesir. Israel diminta mengorbankan domba jantan dan darahnya dioleskan di jenang pintu sebagai pertanda bahwa Allah akan meluputkan mereka sebenarnya dari malapetaka hukuman terakhir bagi bangsa Mesir dan Firaun. Itu sebagai sarana keluaran dari tanah Mesir. Itulah yang ke-10. Nah, sekarang bertepatan dengan peringatan Paskah. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku ingin makan Paskah bersama dengan kalian." Perkataan Tuhan Yesus kepada para murid. Dan kemudian Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti sambil mengatakan, "Ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu." Penetapan pengorbanan atau penetapan perjamuan kudus ini sebenarnya merupakan peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus sendiri yang memberi diri, bukan lagi sebagai sarana keluaran Israel dari tanah Mesir, melainkan korban Paskah yang sejati. Kalau Israel mengorbankan seekor domba jantan, maka kini Tuhan Yesus memberi diri. Yang dikorbankan adalah dirinya sendiri, bukan lagi sebagai sarana keluaran dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, melainkan sebagai sarana pelepasan umat manusia yang percaya kepadanya dari belenggu dosa. Dengan kata lain, apa yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya merupakan Paskah yang baru, yang menggenapi simbol Paskah yang lama. Kalau Paskah yang lama secara simbolik merupakan keluaran Israel dari tanah Mesir, maka Paskah yang baru dengan pengorbanan dirinya sendiri kini menjadi sarana kelepasan umat manusia dari kungkungan dosa. Dengan kata lain, perjamuan kudus merupakan Paskah baru dengan makna yang baru, melepaskan manusia dari dosa, atau boleh juga disebut sebagai korban untuk keselamatan. Ini makna yang pertama yang ditekankan oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu," supaya menjadi sarana keselamatan bagi umat manusia. Dan ditambahkan perintahnya, "Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku." Berarti kalau begitu, perjamuan yang Tuhan tetapkan dengan makna Paskah yang baru ini diperintahkan oleh Tuhan supaya setiap kali dilaksanakan dalam rangka mengingat korban keselamatan yang telah dilakukan Tuhan Yesus bagi umat manusia. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, dengan pembebasan yang dikaruniakan Tuhan itu, bukan saja melalui tubuhnya yang dikorbankan, tetapi dia juga mengambil cawan dan darahnya ditumpahkan sebagai simbol darah Yesus yang ditumpahkan bagi umat manusia. Hal ini bukan saja melepaskan manusia dari dosa, melainkan sekaligus mempersekutukan manusia dengan Allah. Berarti setelah dilepaskan dari dosa, manusia kembali dipersekutukan dengan Allah. Relasi yang rusak dengannya kini dipulihkan. Dan itu akan membawa dampak bukan hanya bagi diri sendiri, melainkan juga membawa dampak
Manusia yang diselamatkan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus itu dipersekutukan kembali dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Kembali ke dalam persekutuan dengan Allah, kembali ke dalam persekutuan dengan sesama manusia, berarti sebuah panggilan sebenarnya. Panggilan bersekutu dengan Allah, sekaligus panggilan bersekutu dengan umat manusia. Warga Yakum yang terkasih, justru bertolak dari pengorbanan Tuhan Yesus inilah kita sekarang menyadari, sebagai warga Yakum, kita meyakini kita sudah diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus. Tetapi kemudian kita dipersekutukan dengannya, dengan Allah sendiri, dan dengan sesama manusia. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, sebagaimana Calvin menandaskan bahwa kehidupan Kristen itu sesungguhnya adalah kehidupan yang berdiakonia, kehidupan yang melayani. Pada sisi lain, Calvin mengatakan bahwa kehidupan orang percaya yang sudah diselamatkan, dipersekutukan dengan Allah, dan dipanggil untuk melayani itu dalam satu ungkapan. Calvin mengatakan bahwa kehidupan orang percaya itu adalah sebagai Theatrum Gloriam Dei. Theatrum itu artinya theater, theater itu panggung pementasan. Gloriam itu kemuliaan, Dei itu Allah. Berarti kehidupan Kristen adalah panggung pementasan kemuliaan Allah. Bagaimana orang-orang beriman, warga Yakum di dalamnya juga bisa menjadi panggung pementasan kemuliaan Allah. Antara lain adalah dengan kehidupan yang melayani Allah dan melayani sesama. Pelayanan bagi sesama merupakan pewartaan dan panggung pementasan kemuliaan Allah, sekaligus juga panggung pementasan kemurahan Allah kepada umat manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara warga Yakum, kita dipersatukan, dipersekutukan, dan diutus untuk melakukan pelayanan. Melayani Allah yang terwujud di dalam pelayanan terhadap sesama. Baik melalui unit-unit intramural perumah sakitan, maupun unit-unit ekstramural sebagai jabaran yang lebih luas dari pelayanan kita kepada sesama, dan juga unit-unit pendidikan. Ketika unit-unit ini, ketika lahan pelayanan ini, baik intramural, ekstramural, maupun pendidikan, semuanya adalah manifestasi dari pelayanan kita bagi Allah dan bagi sesama. Dengan demikian, saudara-saudara warga Yakum, mengingat penetapan perjamuan Tuhan ini, bukan saja mengenang apa yang sudah dilakukan oleh Allah melalui Tuhan Yesus, tetapi sekaligus sebenarnya kita dipanggil untuk berjalan di jejak Tuhan Yesus itu. Kalau kita berjalan di jejak Tuhan Yesus, 3 hal yang tadi dikemukakan di depan haruslah kita ingat. Yang pertama, saya ulang, korban Tuhan Yesus adalah korban penyelamatan. Korban penyelamatan adalah korban yang memberi diri, yang rela memberi diri demi kebaikan orang lain. Yang pertama ini pun harus menjadi teladan kita, seperti Tuhan Yesus telah berkorban bagi umat manusia, maka kita dipanggil rela memberi diri untuk kebaikan orang lain, untuk menjadi sarana berkatalah bagi mereka. Yang kedua, kita dipersekutukan melalui korban Yesus, dipersekutukan dengan Allah dan dengan sesama. Oleh sebab itu, warga Yakum ini harus mengawali dirinya sebagai satu persekutuan yang erat untuk melayani Allah dan juga melayani sesama.
Kita sudah dipersekutukan dengan Allah dan dengan sesama. Oleh sebab itu kita juga sering disebut sebagai anggota-anggota dari satu tubuh yang sama, satu tubuh Kristus. Itu yang kedua. Maka dari itu, persekutuan yang pejal harus juga terwujud di dalam kehidupan warga Yakum. Kita bukan terbagi-bagi, melainkan saling menopang, saling membangun, saling menolong, dan saling menguatkan. Yang ketiga, tadi sudah saya tandaskan, kita adalah Theatrum Gloriam Dei. Kita adalah panggung pementasan kemuliaan Allah yang tampak dari pelayanan kita. Jadi kita terpanggil bukan saja untuk diselamatkan dan dipersekutukan kembali dengan Allah, tetapi juga terpanggil untuk mewujud nyatakannya di dalam pelayanan bagi sesama manusia. Yakum secara keseluruhan dan warga Yakum sebagai satu keutuhan sebenarnya adalah alat-alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kiranya penetapan perjamuan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri ini menjiwai kehidupan Yakum dan seluruh warga Yakum, baik organ Yakum, pembina, pengawas dan pengurus, maupun unit-unit dengan pimpinan unit layanannya, dengan seluruh karyawan, semuanya menjadi satu kesatuan di dalam Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh mampu menunjukkan diri sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dipersekutukan dengan Allah dan sesama, dan orang-orang yang diutus sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati dan menguatkan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri renungan singkat ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sulit untuk membayangkan keagungan kasih-Mu kepada kami. Sehingga kami sebagai orang-orang berdosa telah memperoleh keselamatan oleh karena korban Kristus yang rela memberi diri. Dan dengan demikian kami dikembalikan ke dalam persekutuan dengan Allah sendiri, sekaligus juga dikembalikan dalam persekutuan kami dengan sesama manusia. Sehingga jiwa kasih, jiwa pengampunan, jiwa saling menolong haruslah menjadi nafas kehidupan kami. Bukan hanya itu saja, sebab kami juga terpanggil untuk terlibat dalam pelayanan sebagai alat-alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Mampukanlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu menjadi Theatrum Gloriam Dei, panggung pementasan kemuliaan Allah, melalui pelayanan kami di Yakum dan juga melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tanpa pertolongan Tuhan kami lemah. Oleh sebab itu kami bersandar kepadamu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami, sebab kehidupan kami akan kami kembalikan kepadamu sebagai persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin.